Perkenalkan, nama saya Justina. Saya dari kelas manajemen pagi A3 dan semester 4, NIM 18104166693. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian MIT semester genap tahun 2020. Itu ujian MIT mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SE, MM. Itu ujian MIT pada tanggal Senin 27 April 2020. Di dalam soal ini ada dua bagian A dan bagian B. Proses dalam penjawaban soal ini, saya akan membacakan soal dan sekaligus akan menjawabkan soal. Untuk bagian A, soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, ada dua lingkungan, yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Perusahaan sendiri sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk market position tertentu. Yang kedua itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi dalam lingkungan kerja. Variabel-variabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dan manajemen puncak organisasi. Soal yang berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang yang pertama lingkungan kontekstual atau umum, yang kedua lingkungan industri, yang ketiga itu lingkungan jauh atau remote environment, dan yang keempat itu lingkungan operasional, dan penjelasan beserta contohnya. Yang pertama itu lingkungan kontekstual atau umum. Ini adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal, organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luar, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan organisasi. Nah, contohnya itu dalam perekonomian, peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang kedua, lingkungan industri. Lingkungan industri merupakan suatu sistem yang merupakan perpaduan antara subsistem fisis maupun non-fisis atau manusia. Industri dalam artian yang luas merupakan suatu usaha di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan dalam arti yang sempit, industri merupakan suatu usaha yang sifatnya mengubah dan mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya itu seperti industri tempe, industri tahu, dan industri sapu. Yang ketiga itu lingkungan jauh atau remote environment. Ini merupakan lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Nah, contohnya itu bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Yang keempat itu lingkungan operasional. Lingkungan operasional adalah faktor-faktor dalam situasi kompetitif langsung yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Lingkungan operasi biasanya lebih dipengaruhi oleh pengaruh atau pengendalian perusahaan dibandingkan dengan lingkungan jauh.
Nah, contohnya itu di sini seperti produk barang, manufaktur pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan. Masuk ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan analisis pistel? Nah, analisis pistel merupakan alat sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal yang mana yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis kita. Kekuatan ini perlu diidentifikasi karena dapat menciptakan suatu peluang atau maupun ancaman. Soal bagian kedua itu bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah Anda. Nah, lingkungan eksternal berpengaruh dalam kegiatan bisnis di daerah saya itu karena di dalam eksternal ada pesaing yang berlomba-lomba memperebutkan sumber daya, terutama uang konsumen, dan lingkungan industri juga berpengaruh karena ada faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, serta intensitas pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Dan juga itu terdapat pengaruh krisis globalisasi yang dimana banyak terjadinya penurunan perekonomian di dalam lingkungan eksternal dan lingkungan industri di daerah saya. Ini untuk penjelasan bagian A. Dan yang berikutnya kita akan masuk untuk menjawab soal dan menjelaskan untuk bagian B. Nah, soal di bagian B ini itu soalnya berbentuk file link video yang dikirimkan yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalim. Itu ada 4 link video, dan di dalam keempat link video itu terdapat 5 pertanyaan, dan kelima pertanyaan itu yaitu yang pertama, apa judul video yang ditonton, siapa pembicara dalam video, jelaskan secara terinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video yang ditonton, terus manfaat apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton, dan yang terakhir itu bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video-video tersebut. Nah, untuk link video yang pertama itu judul videonya tentang analisis lingkungan internal. Pembicaranya itu Diananda FP. Nah, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, pembicara menjelaskan di dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan perusahaan terdapat 2 langkah besar, yaitu identifikasi komponen variabel internal dan evaluasi variabel internal. Dan di dalam identifikasi komponen variabel internal terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, unit keunggulan bersaing, pendekatan profit impact of marketing strategy atau PIMS, dan pendekatan 7S. Nah, manfaat yang diperoleh dari saya menonton video itu, manfaat yang saya peroleh dalam video tersebut adalah mengetahui tentang analisis lingkungan internal perusahaan, mengetahui komponen variabel internal yang terdiri dari 5 pendekatan, dan juga mengetahui proses kuantifis itu seperti apa. Nah, penjelasan saya mengenai penjelasan pembicara tersebut itu, pembicara dapat menyampaikan isi video tersebut dengan baik dan tenang, sehingga saya dan orang-orang yang menyaksikan video tersebut dapat mengerti apa yang dibicarakan tentang topik tersebut.
Berikutnya itu masuk ke link video yang kedua. Judul video itu analisis pastel PT Indofood. Dan pembicara itu Julfa Nida. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara itu pastel terdiri dari politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan. Nah, peraturan ekspor dan impor apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala PT Indofood untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. PT Indofood sudah menguasai pasar di Indonesia sampai 90% dari produk mie instan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti di Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini pemerintah Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Nah, sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan. Cita rasa lidah orang Australia tidak terlalu jauh dengan cita rasa orang Indonesia. Itu yang menyebabkan PT Indofood ini tidak merubah komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk dan mengedepankan pekerjaannya itu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya. Nah, serta internet dan social network untuk pemasaran produk. Secara garis posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Itu contohnya Indonesia dan Australia karena posisi yang berdekatan menyebabkan kegiatan ekspor dan impor sangat mudah dan bisa mengurangi biaya penyimpanan gudang, transportasi dari waktu pengiriman yang lebih cepat. Nah, manfaat yang saya peroleh itu adalah mengetahui tentang pastel PT Indofood baik dalam kegiatan ekspor, impor suatu produk, mengetahui bagaimana sikap masyarakat yang mempengaruhi gaya hidup yang akan mempengaruhi permintaan dan perkembangan teknologi dalam operasinya. Nah, penjelasan saya terhadap pembicara tersebut itu pembicara dapat menjelaskan dengan baik, tenang, dan kata-kata yang dapat dimengerti sehingga penonton dapat memahami materi tersebut. Dengan nada pelan, penonton dapat menyimak dengan baik. Nah, yang berikutnya masuk ke link video yang ketiga. Judul video itu SWOT Analysis. Pembicara Insinyur Jaspar Hasudungan, MT CPM atau Asia CSEP PLT. Teori yang dibicarakan yaitu SWOT analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, mengapa SWOT analisis? Itu ada 4. SWOT analisis penting karena untuk memadu ke level yang lebih tinggi. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi faktor sukses internal seperti budaya, perusahaan, keahlian, sumber daya, dan keunikan kualitas.
Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal seperti regulasi, ekonomi, pasar, ekosistem, sosial, kultur, dan teknologi. Yang keempat itu mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. Nah, teori yang berikutnya itu bagaimana template dan SWOT analisis. Template-nya berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful merupakan elemen apa yang membantu pencapaian sasaran perusahaan. Selain itu juga menggambarkan internal faktor dan eksternal faktor. Keempat elemen inilah yang menggambarkan SWOT analisis. Bagaimana menerapkan SWOT analisis? Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Nah, itu tadi teori-teori yang dibicarakannya. Dan manfaat yang saya peroleh itu adalah saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan SWOT analisis, mengapa analisis tersebut berperan penting dalam suatu proyek atau bisnis, dan bagaimana template dari SWOT analisis tersebut. Nah, penjelasan saya terhadap penjelasan pembicara tersebut itu menurut saya pembicara dapat dengan baik memberikan penjelasan tentang SWOT analisis dan pengertiannya sampai isi-isi yang terdapat dalam materi tersebut sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Yang berikutnya itu masuk link video yang terakhir, yaitu yang keempat. Nah, judul video itu tentang contoh kasus analisis lingkungan industri dan pesaing. Pembicaranya itu dari Sti Putrabangsa. Saya ulangi lagi, pembicaranya itu dari Sti Putrabangsa. Teori-teori yang dijelaskan itu adalah kasus kereta api Parahyangan dilihat pada tahun 2010 setelah beroperasi selama 39 tahun, akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang dengan gratis. Kalau dilihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Dengan dibukakannya tol Cipularang menimbulkan bisnis-bisnis baru, dan inilah yang menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Nah, kasus kedua dari PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia juga menghadapi perubahan lingkungan bisnis mereka seperti dengan ditemukannya teknologi baru. Itu misalnya mobil pos, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang mudah berubah. Tetapi dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia atau PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkomsel Indonesia. Akibat adanya perubahan lingkungan ini akhirnya membuat PT Telkom untuk melakukan transformasi. Transformasi ini ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Nah, manfaat yang saya peroleh dalam video yang keempat ini adalah mengetahui kasus lingkungan industri dan pesaing dari PT KAI dan PT Telkom Indonesia yang terjadi. Mengetahui bagaimana perubahan-perubahan lingkungannya serta terjadi adanya persaingan dalam bisnis tersebut.
Nah, penjelasan saya terhadap penjelasan pembicara tersebut, menurut saya pembicara dapat menjelaskan dengan baik dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh saya dan bagi penontonnya, dengan mencantumkan gambar dalam video tersebut sesuai dengan yang dibahas. Baiklah, ini jawaban pertanyaan dari soal bagian B, yaitu mengenai link video. Dan hanya ini jawaban dari saya mengenai mata kuliah mata kuliah ALB dari Pak Adi Mursalin SEMM. Soalnya itu ada bagian A dan bagian B. Menurut saya, dan ini sebagai tambahan, dari jawaban A dan bagian B itu sudah sangat maksimal, semaksimal mungkin saya menjawab. Semoga dengan jawaban ini bisa memuaskan dan benar menurut pendapat Bapak. Sekurang lebihnya atas perhatiannya saya ucapkan, saya Justina, sekian dan terima kasih.